japa santija satya paraja jabika deseku paman anukam piman paja Brahma Sampati penguasa bumi ini beranjali seraya memohon ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah demi kasih sayang kepada kami, kepada bati kami persilakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Manusika ca sampati dewaloke jayarati yaca nibbana sampati sabamete nalabati. Kesempurnaan di alam manusia, kebahagiaan di alam-alam surgawi, dan bahkan kesempurnaan nibbana dapat diperoleh dengan menanam jasa kebajikan. Biku Sangga yang saya muliakan, para romo pandita, hadirin sedama yang berbahagia, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan di sore hari ini, kita bersama-sama berkumpul di aula Jati Sakya Meditasi Center dalam rangka merayakan Sanggadana Katinakala, yang mana sebagai bentuk daripada wujud peranan kita umat Buddha dalam menyokong keberlangsungan dari Sangga itu sendiri. 2 tahun lebih kita tidak bisa melakukan aktivitas tatap muka karena akibat dari penyebaran COVID-19. Namun tentu berkat berkah kebajikan yang senantiasa kita selalu tanam, sehingga pada akhirnya kita bisa keluar dari wabah COVID-19. Bapak Ibu hadirin sedama yang berbahagia, saya mengutip kutipan daripada Nidhi Kanda Sutta, yang mana berarti kesempurnaan dan kebahagiaan di alam-alam surgawi, dan bahkan kesempurnaan daripada nibbana itu sendiri dapat dicapai dengan menanam jasa kebajikan. Manusika ca sampati dewaloke jayarati yaca nibbana sampati sabamete nalabati. Lalu permasalahannya adalah bagaimana sebuah jasa kebajikan itu harus dilakukan dan ditanam, sehingga pada akhirnya kita dapat memperoleh kesempurnaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan bahkan kelahiran-kelahiran di alam surga, dan bahkan juga kesempurnaan daripada nibbana itu sendiri. Dijelaskan juga di dalam Nidhi Kanda Sutta bagaimana sesungguhnya seorang pria dan wanita harus menanam jasa kebajikan. Yasa dane nak sile nak sanyame nak dame naca nidhi sunihito hoti itia purisaswa iso nidhi sunihito ajeyo anugamiko pahaya gamani Yesu etang ardaya kacati. Sebagai seorang pria dan wanita, jikalau mereka menanam jasa kebajikan berupa dana, sila, sanyama, dan dhamma, ini merupakan timbunan jasa kebajikan yang paling aman, yang paling berharga, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampok, dan akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun mereka pergi, bahkan sampai kelahiran-kelahiran di alam berikutnya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan ini, jika kita ingin mendapatkan kesempurnaan sebagai seorang manusia, maka tentu harus menanam jasa kebajikan. Di dalam
Kudaka Nikaya, Kudaka Pata, Sutta Pitaka dijelaskan ada 4 kategori harta karun, yang mana semua insan manusia yang ada di dunia ini mengharapkan dan mendambakan harta karun ini. Yang pertama, apa yang disebut sebagai tawara. Nah, sering kita mendengar tawara dana, tawara dana. Kalau mau bangun wihara, tawara dana. Tawara di sini artinya bertahan lama. Gimana contohnya? Tawara ini harta-harta yang berbentuk barang tidak bergerak, seperti misalnya rumah, tanah, ladang, sawah, dan harta-harta tidak bergerak lainnya. Ini disebut sebagai tawara. Artinya harta yang tidak bergerak, harta yang bisa bertahan lama. Kemudian yang kedua, canggama, yang artinya harta benda bergerak, seperti misalnya mobil, peliharaan seperti ternak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, anggasama, yaitu harta yang merupakan pengetahuan dan keterampilan. Karena atas dasar pengetahuan dan keterampilan ini kita bisa mendapatkan kekayaan materi di dalam kehidupan kita. Maka dia dikategorikan sebagai salah satu jenis atau kategori daripada harta itu sendiri. Dan yang terakhir adalah apa yang disebut sebagai anugamika, yaitu harta karun yang berupa jasa kebajikan. Yang artinya anugamika itu mengikuti pemiliknya kemanapun mereka pergi. Artinya selalu melekat pada individu pelakunya. Ini disebut sebagai anugamika. Nah, di antara keempat jenis harta karun ini, yang paling berharga itu adalah yang terakhir, yaitu anugamika. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Karena jenis harta karun ini tidak terbatas kita bisa gunakan pada saat kelahiran kita sekarang saja, tetapi bisa mengikuti kemanapun kita pergi, bahkan di alam-alam kelahiran kita yang berikutnya. Dan paling aman, kalau artinya harta benda yang seperti tanah, rumah, bisa saja direbut orang, bisa saja dirampas orang, bisa saja disita oleh negara. Apalagi kalau harta-harta ini diperoleh dari mata pencaharian yang salah. Misalnya yang sekarang lagi heboh, ya, Sakomsa. Ya, kalau hartanya diperoleh dari pasal Sakomsa, itu hati-hati. Setiap saat bisa disegel. Saya melihat di Cemara Asri itu banyak sekali ruko yang disegel, ya, karena itu tadi. Jadi kalau harta-harta yang dalam artian benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah, setiap saat itu bisa hilang. Apalagi kalau itu diperoleh dari mata pencaharian yang salah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian pula dengan harta bergerak seperti mobil juga, ya, apalagi ya benda-benda bergerak itu setiap saat bisa lepas, bisa hilang dari kepemilikan kita. Mungkin yang agak lebih bisa bertahan lama, harta yang berupa pengetahuan dan keterampilan. Tetapi ketika Anda sudah memasuki usia 60, 70, 80 sudah mulai pikun, lupa. Artinya apa?
dia hanya bisa bertahan mengikuti batas usia. Singkat cerita, kalau kita meninggalkan kehidupan sebagai manusia di dalam kelahiran ini menuju balik papan, ya, di antara dua balok papan masuk dalam peti, semua yang jumlahnya 3 tadi, ya, Tawara, Canggama, dan Anggasama, sudah tidak bisa bermanfaat lagi, sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah tidak bisa dibawa lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jenis harta karun yang keempat, yaitu anugamika, menjadi harta karun yang paling berharga, paling aman, paling bermanfaat, dan paling baik di antara semua jenis bentuk harta yang lain. Namun yang perlu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pahami juga bahwa di dalam menanam jasa kebajikan itu bukan hanya saja dalam bentuk berdana. Kan jelas dijelaskan di situ di dalam Nidika Dasuta, dan nenak silena sanyamena dan nenaca, dana sila sanyama dan dhamma. Ini mengcover semua jenis bentuk kebajikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Artinya jikalau di dalam kehidupan ini kita mampu mengembangkan kemurahan hati berupa dana, nilai-nilai sila, sanyama itu artinya bagaimana mengkondisikan agar supaya pikiran selalu dalam kondisi yang baik, terbebas dari pancaniwarana, yaitu kamacanda, biapada, dinamida, udak, cakukuca, dan wicikica. Artinya semua belenggu yang menghambat pikiran untuk maju itu disingkirkan. Ini namanya sanyama. Artinya ketika pikiran bebas dari hal-hal yang negatif, dia bisa dikembangkan menuju ke pandangan terang yang bisa membawa kita pada pencapaian yang namanya kebijaksanaan. Inilah manfaat daripada praktik dhamma itu sendiri, ya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam keseharian kita berbuat baik itu tidak cukup hanya dalam bentuk berdana. Di dalam berdana sekalipun kita harus paham ada 3 faktor sebagai penentu apakah dana yang kita lakukan dapat memberikan pahala yang besar atau tidak. Yang pertama yang berhubungan dengan kesempurnaan materi. Materi yang kita persembahkan atau yang kita berikan haruslah berasal dari penghindaran diri dari perdagangan yang salah, yaitu apa? Sata wanija, ya, memperjualbelikan makhluk hidup. Sata wanija, memperjualbelikan senjata. Mangsa wanija, memperjualbelikan makhluk yang akan dipotong, yang akan disembelih. Kemudian maja wanija, memperjualbelikan minuman keras atau barang-barang narkotika. Serta yang terakhir, wisa wanija, memperjualbelikan racun. Ini perdagangan yang salah dari sudut pandang Buddhis. Di luar daripada itu, masih banyak mata pencarian yang bertentangan dengan hukum dhamma dan yang bertentangan dengan hukum negara. Ini harus dihindari. Seperti tadi salah satu yang sudah saya sebutkan tadi, pasal sakolsa tadi, ya. Artinya jikalau materi yang kita berikan itu berasal dari mata pencarian yang benar, penghindaran dari perdagangan yang salah tadi, serta penghindaran terhadap mata pencarian salah yang lainnya, maka ini menjadi bentuk materi yang sempurna dari sebuah persembahan dana yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah kesempurnaan daripada kehendak atau cetana sampada. Artinya apa? Bahwa kita memang harus menumbuh kembangkan keyakinan dalam individu diri kita masing-masing sebelum kita memberi, pada saat kita memberi, dan setelah kita memberi. Haruslah ketulusan dan keikhlasan itu ada dalam diri kita masing-masing. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Ini sangat sulit sekali untuk bisa menjaga kontinuitas daripada kondisi pikiran yang tulus tadi. Bisa saja
pada saat awal sebelum kita mau berdana, itu pikirannya sangat tulus ikhlas untuk datang ke JMC. Tiba-tiba sudah sampai sini, wah Bante Buripanyanya nggak ada. Ya. Lain ceritanya lagi kecewa misalnya. Atau mengharapkan eyang datang, tiba-tiba eyang nggak datang, kecewa, kesal, dan malah kadang keburukan yang muncul. Tentu ini pentingnya kita menjaga kondisi pikiran yang tulus ikhlas tadi agar tetap ada. Jadi kesempurnaan daripada kehendak atau niat itu harus kita miliki. Kemudian yang ketiga, pugala sampada, kesempurnaan daripada pugala, penerima. Tentu objek penerima yang dituju yang paling tinggi di sini adalah sangga itu sendiri yang dipimpin oleh Sang Bagawa, guru junjungan kita Sang Buddha. Walaupun artinya Sang Buddha sudah parinibbana, tetapi beliau masih mewariskan sangga. Jadi objek sangga menjadi pugala sampada bagi persembahan dana yang kita berikan. Kenapa sangga menjadi objek yang paling tinggi dalam memberikan persembahan? Seperti yang dijelaskan di dalam Sangga Guna, ya, Sangga Nusati itu sendiri karakter atau sifat-sifat luhur dari sangga yang berbunyi apa? Supati pano. Ya, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Ya, supati pano, bertindak baik. Kemudian ujuk pati pano, telah bertindak lurus selaras dengan nilai-nilai daripada Dhamma dan Vinaya, serta tegak lurus menuju praktik Majjhima Patipada. Artinya dia tidak menyimpang dari jalan tengah beruas 8. Ini yang disebut sebagai bertindak lurus. Kemudian nyaya patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, siswa Sang Bagawa telah bertindak benar dari sudut pandang Dhamma itu sendiri. Kemudian Samici patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, siswa Sang Bagawa telah bertindak patut, bertindak terhormat. Kemudian sangga yang di sini dikatakan sebagai ya didang capari puri sayugami apak puri saku gala esa Bhagavato Sawaka Sanggo. Mereka merupakan 4 pasang makhluk terdiri dari 8 makhluk suci. 8 makhluk suci sini yang dimaksud adalah Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Maga, Sakadagami Pala, Anagami Maga, dan Anagami Pala, serta Arahata Maga dan Arahata Pala. Ini yang disebut sebagai 4 pasang makhluk terdiri dari 8 makhluk suci. Sehingga inilah yang menyebabkan ya, sangga itu menjadi ladang yang paling subur untuk menanam jasa kebajikan di dalam kehidupan ini. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kondisikan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam persembahan dana yang akan segera kita lakukan agar selalu dalam kondisi yang yakin. Tentu keyakinan ini penting karena kalau kita tidak memiliki satu keyakinan akan sebuah kebajikan, ini akan berpengaruh besar terhadap manfaat daripada dana yang kita lakukan. Jadi artinya ketiga faktor ini haruslah kita benar-benar miliki, sehingga manfaat daripada persembahan dana yang kita berikan, yang kita persembahkan bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan kita saat ini maupun di kelahiran-kelahiran kita yang akan datang. Karena seperti yang dijelaskan di ulasan tadi, di Kanda Sutta tadi, manusika ca sampati dewa loke jayarati yaca nibbana sampati sabamete nalabati. Apapun bentuk kesempurnaan yang ingin kita peroleh di dalam kehidupan sebagai manusia ini, termasuk juga kebahagiaan-kebahagiaan di alam surgawi, di alam-alam para dewa, dan kesempurnaan nibbana itu sendiri, itu semua dapat diperoleh dari menanam jasa kebajikan itu sendiri. Jadi artinya sekecil apapun kebajikan yang kita tanam, yang kita lakukan, tetap akan memberikan manfaat yang besar apabila itu secara kontinu, secara rutin
terus kita lakukan. Semoga apa yang Bante sampaikan, ya, kurang dari 30 menit, saya ada jam, perhatikan waktu juga supaya tidak terlalu lama. Jadi apa yang Bante sudah sampaikan, ya, singkat, jelas, padat, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa mengingat, sehingga artinya nanti ini yang akan memotivasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semakin dapat memperteguh keyakinan ibu bapak saudara-saudara sekalian masing-masing, sehingga semakin maju di dalam perkembangan spiritual. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan apapun yang menjadi harapan dan cita-cita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, asal harapan dan cita-cita itu baik, selaras dengan nilai-nilai Buddha Dhamma, semoga tercapai. Sadu, sadu, sadu. Mudah-mudahan kami ucapkan kepada Bakti bersahabat telah diberikan kepada kita, semoga dapat kita terapkan pada saat nanti